hati-hati loh, justru orang-orang yang kelihatan kayak nggak ngerti kayak begini ini, itu malah nanti yang punya langkah-langkah yang tidak terhitung, dan saya kira itu sudah terbukti. Hal yang disampaikan Ibu Mega ini adalah satu pendidikan politik. Saya pribadi ya, Pak Jokowi itu ya sebetulnya nggak perlu dibela gitu. Orang tuh memang banyak yang merasa, wah Pak Jokowi itu kurang gitu, lalu kemudian spontan-spontan, lalu kemudian merasa lebih tinggi gitu. Kemudian saya kembali bertanya kepada narasumber saya di sini, mungkin saya ke Mas Panggi terlebih dahulu. Mas Panggi, biasanya kalau netizen kita atau masyarakat kita, kalau semakin dimarahin, makin jadi nih kritikannya. Bisa terjadi tidak? Ketika disentil sama Bu Mega, ini para pencibir makin menjadi tidak kritiknya? Tergantung sih. Tergantung. Tergantung cuaca juga kan. Okay. Kalau pagi-pagi kan baru belum connect, nggak bisa jadi nggak marah. Tapi kan artinya makin menjadi-jadi kan begitu. Atau kalau udah nggak ditanggapi, nggak direspon, nggak ada kausalitas yang sebab akibat kan. Tapi menurut saya apa yang disampaikan Bu Mega itu kegelisahan seperti itu ya hal yang lumrah juga, wajar gitu. Dan kalau kita komparasi dengan era-era pemerintahan sebelumnya, ya kurang apa tajamnya kritiknya gitu. Sampai membawa kerbau ke Bundaran HI itu kan. Ya, nah, maksud saya itu masa lalu lah. Nah, artinya tetapi kan Freedom House kita ya, kemudian unik analisis ekonomi kita dari standar 82 negara itu kan sekarang dulu tuh kan lumayan. Nah, sekarang kan ada parabel-parabel itu yang dianggap ada masalah dengan demokrasi kita. Itu yang sedang dimasalahkan kan karena kritik ruang untuk menyampaikan itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang disampaikan oleh Mas Bima, politik kita mau politik realis atau idealis. Kalau realis tadi memang politik yang tidak dipandu dengan moral, dengan etika. Politik bukan kelas tinggi. Jadi politik itu menghalalkan segala cara, sikat, kemudian keluar bahasa-bahasa yang tadi itu, dan tidak ada budaya malu, tidak ada budaya minta maaf. Ini kan politisi kita nggak mau disalahkan pejabat kita. Minta maaf boro-boro mau. Jadi kita lebih realis atau idealis? Tapi gini Cak, bentar Cak. Tapi ketika menyalain rakyat ya, itu semangatnya minta ampun tuh, nyalain rakyat gitu untuk buat ini. Tapi ketika minta maaf dong ke rakyat, kan senang rakyat. Kemudian sering-sering dong berhenti jadi pejabat gitu. Kan nggak ada. Baru-baru Malaysia loh, langsung berhenti kan kalau ada dia nggak mau rakyatnya korban, nggak mau dibenturkan. Tetapi itu bahasa lain lah. Tapi saya nggak, maksud saya kita negara paling stabil. Paling stabil Cak. Bayangkan parlemennya 80% dukung Presiden Jokowi. Apa yang dikhawatirkan gitu? Memang rakyat bisa kalau tanpa DPR gitu. Intinya mungkin begini sederhananya Mas Arya Bima. Ketika rakyat dikecewakan, para elit politik diam saja, tidak mau minta maaf. Tapi ketika rakyat mengkritik, para elit politik meradang ini. Bagaimana Mas Arya Bima? Oh bukan itu deviasi itu. Ya. Intinya menurut saya justru hal yang disampaikan Ibu Mega ini adalah satu pendidikan politik. Jadi empati Bu Mega kepada Pak Jokowi ini yang sering dicemooh secara irasional dan emosional, itu menurut saya adalah sesuatu yang kemudian disampaikan oleh Bu Mega dan menurut saya juga dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan politik Ibu Mega sebagai ketua umum partai yang pernah mencalonkan dan mengikut sertakan Pak Jokowi sebagai calon presiden dan sekarang menjadi presiden 2 kali. Jadi menurut saya kritik-kritik yang kadang agak kasar pun kalau motifnya itu kritik, itu masih kadang bisa dipahami. Tapi kalau kemarahan-kemarahan sebelumnya kan yang kritik yang orang marah-marah dan yang kecemburuan politik yang itu saja yang menurut saya merusak bagaimana iklim budaya demokrasi yang ini kita waktunya bangun sudah itu sangat menjadi tidak singkat terarah. Sekarang saya ke Mas Mardani untuk menanggapi bagaimana? Era sekarang ini era keterbukaan, dengan internet semua bisa bersuara, everybody is a journalist. Ada yang garbage, ada yang diamond. Biarkan saja prosesnya mengalir, betul ada catatan, tetapi mainstreamingnya, arus umumnya kita kian demokratis, kita kian punya ruang untuk memberikan pendapat. Jadi jangan melihat dark side-nya, sisi gelapnya, lihat sisi terangnya. Saya percaya
demokrasi Indonesia kian menguat dengan internet, dengan sosial media, Baik, dan kita elit yang harus mendidiknya dengan bersikap dengan etika dan logika yang benar. Baik, Bang Mardhani bagaimana Bang Kodari? Ya pertama saya kira Bu Mega berusaha untuk mencegah agar ya katakanlah kata-kata kasar atau tata krama yang kurang bagus itu jangan menjadi kebiasaan ya. Karena saya sepakat dengan Bang Arya Bima bahwa masyarakat kita ini memang masyarakat yang santun tapi di dalamnya ada ganasnya juga begitu. Kalau salah ngomong bisa keluar tuh Elitnya juga ganas juga dong. Jadi misalnya ada hakim ketok 3 tahun kan oleh itu gerakan anti masker diserbu sama dia kan kayak begitu. Nah itu satu. Yang kedua sebetulnya begini, ya saya pribadi tuh ini pendapat saya pribadi ya. Pak Jokowi itu ya sebetulnya nggak perlu dibela gitu. Orang tuh memang banyak yang merasa wah Pak Jokowi itu kurang gitu. Lalu kemudian spontan lalu kemudian merasa lebih tinggi gitu. Hati-hati loh, justru orang-orang yang kelihatan kayak nggak ngerti kayak begini ini, itu malah nanti yang punya langkah-langkah yang tidak terhitung. Dan saya kira itu sudah terbukti. Nah, 80% dikuasai itu, ya. Kalau orangnya bukan kayak Pak Jokowi, saya kira nggak tercapai itu. Sebentar lagi 90% PKS masuk juga soalnya. Baik. Terima kasih Bapak-bapak. Kode kita tunggu nanti bagaimana langkah dari PKS. Terima kasih Mas Pangi, terima kasih Bang Kodari, makasih Bang Mardhani, makasih Mas Arya Bima. Sekali lagi saya ingatkan kepada Anda pemirsa untuk patuh protokol kesehatan 5M dan juga segera vaksin untuk dukung vaksinasi nasional. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.